Selamat sore, Dr. Stewart. Iya. Ya, selamat sore, Dok. Suara saya jelas, Dok? Iya. Suara dokter yang pelan malah di saya. Oke, saya dekat. Kurang dekat mungkin, Dok. Dengar, Dok? Siap, Dok. Ya. Saya tahu. Oke. Oke, cukup, Dok. Ya. Oke, mungkin kita langsung mulai saja, Dok, ya, Ya. supaya lebih efektif. Ya. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sudah ada baru 12 nih, Dok, yang bergabung 13 bergabung di siaran IG Live kita pada hari ini. Saya perkenalkan dulu, saya Dr. Yanti Nurrahmawati, anggota Perhimpunan Dokter Ahli THT Bedah Kepala Leher dari Jawa Barat. Saat ini saya bersama Dr. Stewart Mengko dari Manado, spesialis bedah kepala leher. Akan bersama ya, Dok, ya, kita ngobrol dalam acara ngabuburit bareng ya, perhati. Mungkin istilah ngabuburit aslinya adalah dari bahasa Sunda ya, Dok, ya, yang artinya menunggu waktu berbuka puasa, menunggu sore. Burit itu bahasa Sundanya sore gitu ya. Jadi mungkin istilah bahasa Sunda yang sudah nasional gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan menjelang berbuka puasa, menjelang maghrib gitu ya. Jadi Perhati KL juga akan mengisi kegiatan ngabuburit ini dengan yang berfaedah gitu ya, seputar edukasi di bidang THT, khususnya di bidang pendengaran. Mungkin kita berharap kegiatan ini bisa menemani para audiens yang menunggu waktu berbuka ya, atau menemani ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang menyiapkan menu berbuka gitu ya. Selain menyiapkan makanan juga mendapatkan ilmu di seputar telinga dan pendengaran. Mungkin selain itu juga kita dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Maret ya, Dok, ya. Jadi yang tujuannya adalah meningkatkan awareness atau kepedulian seputar masalah pendengaran, ya, masalahnya, dampaknya, dan yang penting adalah pencegahan serta tata laksana yang tepat. Saat ini di Bandung sekitar jam 3:30, mungkin di Manado sudah lebih dekat lagi ke waktu maghrib ya, Dok, ya? Betul, Dok. Ini di sini 4:30, Dok. 4:30 ya. Jadi kita biasanya 1 jam sih IG Live, Dok, ya, waktunya. Jadi dalam 1 jam ke depan kita akan membahas judul hari ini adalah penyebab gangguan pendengaran. Saya perkenalkan dulu narasumber kita, Dr. Stewart Kennedy Mengko, spesialis bedah kepala leher, subspesialis bronkoesofagologi konsultan. Beliau adalah aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan telinga dan pendengaran. Beliau lulus sebagai dokter spesialis THT-KL dari Universitas Airlangga, dan saat ini Dr. Stewart bekerja di RSUP Profesor Dr. RD Kandau Manado, kemudian Rumah Sakit Sentra Medika Manado, betul ya, Dok? Dan beliau juga menjabat sebagai Ketua Perhati KL Cabang Sulawesi Utara dan Maluku Utara, kemudian Ketua Komda PGPKT Sulawesi Utara, serta menjadi anggota bidang edukasi dan sosial PP Perhati BKL. Mungkin masih ada lagi, Dok, jabatan yang lain? Barangkali ada yang ketinggalan. Ya, Dok. Oke, sebagai awal dari sesi ini, kita nanti mungkin ngobrol dulu ya, Dok, ya, seputar masalah penyebab gangguan pendengaran. Bagi para audiens yang akan bertanya, boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas dengan Dr. Stewart. Baik, Dok, untuk membuka nih sebagai membuka sesuai dengan judul kita ya, Dok, ya, penyebab gangguan pendengaran. Sebenarnya apa saja sih masalah gangguan pendengaran atau penyebab masalah pendengaran sekitar kita, dan kenapa ini sebegitu pentingnya sampai harus kita peringati setiap tahun dengan adanya World Hearing Day ini? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dokter untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan kepercayaan dari PP Perhati KL serta koordinasi dengan Komite Nasional PGPKT untuk penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian dalam rangka World Hearing Day
diberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi dengan segenap audiens masyarakat se-Indonesia yang mungkin saat ini masuk mengikuti acara ini. Saat ini saya diberikan tugas untuk membahas mengenai gangguan pendengaran. Ya, gangguan pendengaran, untuk penyebab gangguan pendengaran sebetulnya sangat luas ya, dan kenapa itu gangguan pendengaran itu menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Jadi kita tahu telinga dengan indera pendengaran memberikan dampak gangguan pendengaran ya, paling sering yang merupakan kecacatan indera yang kelihatannya tidak nampak secara fisik ya, sehingga kadang-kadang kurang menjadi perhatian. Tapi sebetulnya kalau hal tersebut dibiarkan bisa memberikan dampak yang begitu besar, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, untuk mulai dari usia anak atau usia bayi-bayi, anak, remaja, dewasa, sampai pada orang tua. Karena itu akan berdampak pada aktivitas kita sehari-hari, pada anak-anak kita dalam proses belajar mengajar mereka, untuk masa depan mereka. Karena apabila gangguan pendengaran ini berlanjut, memberikan dampak kemampuan bicara atau komunikasi yang tidak lancar, sehingga berdampak suram untuk masa depan untuk anak-anak kita. Termasuk kita, pada orang tua dengan gangguan pendengaran dan berbagai masalah yang begitu kompleks, memberikan dampak secara emosional karena terganggu pendengaran, sehingga aktivitas sehari-hari dan juga kualitas hidup kita tentu akan terganggu. Nah, masalah gangguan pendengaran ini merupakan masalah yang sifatnya global internasional ya, karena kasusnya termasuk masih cukup tinggi. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh laporan pernah dirilis oleh WHO, angka gangguan pendengaran dan ketulian ternyata lumayan tinggi, berkisar 360 juta penduduk dunia, atau sekitar kurang lebih 5,3%. Dan ternyata kurang lebih setengah kasus diantaranya, sekitar 180 juta lebih, itu ada di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Nah, berbagai penyebab gangguan pendengaran ini tentunya terkait dengan anatomi telinga. Untuk pembahasan penyebab gangguan pendengaran ini sebetulnya sangat luas ya. Jadi akan terkait dari gangguan sejak dari struktur anatomi telinga dari luar sampai ke telinga dalam. Mungkin saya bisa sedikit memberikan gambaran secara umum. Kebetulan di belakang saya ini ada slide yang bisa kita lihat, ada bena ya, gambar ya. Jadi anatomi telinga itu secara umum dibagi dari telinga luar, dari daun telinga, liang telinga luar atau meatus externus, acusticus externus, sampai ke gendang telinga atau membran timpani. Nah, di telinga tengah terdapat ada tulang pendengaran, kemudian ada ruang telinga tengah, beserta dengan saluran yang menghubungkan dengan hidung yang kita kenal dengan tuba eustachius. Dan di telinga bagian dalam itu terdapat struktur untuk fungsi untuk keseimbangan yang kita kenal dengan kanalis semicircularis, dan ada juga struktur untuk organon auditus untuk pendengaran atau yang kita kenal dengan koklea. Nah, masalah bisa terjadi gangguan pendengaran mulai dari struktur gangguan telinga luar sampai ke telinga dalam. Nah, misalnya secara umum kita lihat dari gambar struktur ini, dari daun telinga, apabila terjadi kelainan bawaan, misalnya daun telinga tidak terbentuk atau mengecil, atau yang kita kenal dengan atresia atau anotia, atau tidak terbentuk sama sekali, atau mikrotia, jadi dia tidak terbentuk daun telinga seperti ini, itu sudah bisa memberikan dampak gangguan hantaran yang kita kenal dengan tuli konduksi. Kemudian gangguan hantaran atau tuli konduksi yang lain bisa terjadi dalam proses di hantaran bunyi di telinga, di liang telinga atau meatus acusticus externus. Jadi di sini bisa terjadi gangguan bawaan juga, di mana daun telinga tidak terbentuk, yang kita kenal dengan atresia. Di luar itu bisa terjadi dampak gangguan pendengaran akibat sumbatan. Sumbatan misalnya karena ada kotoran telinga, yang kita kenal dengan cerumen obturan, yang kasusnya lumayan banyak ya, ditemukan sehari-hari, termasuk pada anak-anak. Kemudian ada infeksi di telinga luar, ada peradangan. Kemudian juga ada infeksi di telinga tengah, mulai dari kena tampak secara spesifik dari gambaran adanya radang di telinga kepada gendang telinga, di mana bisa kita temukan misalnya dengan manifestasi ada lubang di gendang telinga. Nah, kemudian kita lebih ke dalam lagi. Nah, di luar itu ada gangguan di telinga tengah karena misalnya ada peradangan, ada infeksi telinga tengah yang kronis, yang berulang-ulang, atau yang sifatnya akut, yang baru saja terjadi, menyebabkan lubang di telinga.
Nah, manifestasinya ini yang lumayan sering kita temukan di masyarakat. Jadi kalau keluar cairan telinga yang berulang, cairan yang bau, mungkin kalau secara umum dikatakan bahasa di sana ya, istilahkan congek ya, congek keluar cairan telinga berulang yang berbau, kemudian disertai gangguan pendengaran. Kalau kita diistilahkan di sini namanya cabiu, beda istilahnya ya. Nah, kemudian bisa gangguan karena radang telinga tengah karena gangguan akibat perluasan infeksi dari hidung dan tenggorok melalui saluran tuba, sumbatan di tuba. Selanjutnya ke telinga dalam. Gangguan bisa terjadi sifatnya kalau sudah masuk ke telinga dalam, sifat gangguannya tadi sifatnya hantaran. Kalau di telinga dalam bisa terjadi gangguan yang sifatnya tulinya tuli saraf, yang cenderung ke arah tuli yang permanennya. Nah, tuli saraf atau tuli sensori neural bisa terjadi karena beberapa faktor, antara lain tuli akibat obat-obatan yang ototoksik, penggunaan obat-obat sejak kehamilan, ibu hamil, trimester pertama, menggunakan obat-obat yang sifatnya berpengaruh bisa menyebabkan kerusakan pada sel rabut yang ada di telinga dalam. Kemudian faktor yang lain karena faktor usia atau yang kita kenal dengan tuli pada lansia atau usia lanjut yang dikenal dengan presbyakusis. Kemudian bisa terjadi juga gangguan pendengaran karena paparan kebisingan. Nah, kasusnya lumayan tinggi akhir-akhir ini yang kita dapatkan pada anak-anak atau masih usia sekolah ke remaja yang suka terpapar atau suka mendengar alat-alat atau musik yang dengan intensitas atau bunyi yang keras ya, yang tidak terkontrol volumenya. Nah, itu antara lain penyebab yang terkait dengan pada masa sebelum kehamilan atau pada masa kehamilan, misalnya pada masa melahirkan, akibat persalinan yang misalnya menggunakan alat yang menyebabkan terjadinya trauma, misalnya menggunakan vakum ekstraksi atau menggunakan forceps atau penyebab-penyebab lainnya. Nah, mungkin itu sekedar gambaran awal yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi secara umum gangguan pendengaran itu menyebabkan gangguan kualitas hidup kita sehari-hari. Tapi menjadi satu hal yang kita bisa menjadi gambaran untuk hal yang positif untuk kita, karena ternyata sebagian kasus dari gangguan pendengaran bisa kita cegah atau kita hambat. Beberapa kasus yang menjadi sentrasi untuk penanganan gangguan pendengaran saat ini di Indonesia menjadi program dari Komite Nasional Gangguan Pendengaran dan Ketulian juga dengan koordinasi dengan PP Perhati KL. Beberapa kasus yang menjadi sentrasi untuk kita entaskan dalam rangka Sound Hearing 2030, antara lain yang tadi saya sebutkan, sudah saya singgung, kelainan atau ketulian yang sifatnya bawaan atau cacat bawaan, atau tuli kongenital. Kemudian yang kedua, gangguan pendengaran atau ketulian akibat sumbatan karena serumen atau adanya kotoran telinga. Kemudian yang ketiga adalah gangguan pendengaran akibat infeksi. Nah, terutama radang kronis telinga yang kasusnya lumayan banyak. Nah, kemudian yang keempat adalah gangguan pendengaran karena kebisingan yang semakin meningkat seiring berkembangnya modernisasi, terutama pada anak-anak dan remaja. Dan yang terakhir adalah gangguan pendengaran pada usia lanjut, pada lansia, yang tentunya mempengaruhi kualitas hidup orang tua. Mungkin demikian secara gambaran awal dari saya, sambil mungkin kita berkembang dalam diskusi lebih lanjut. Yep. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Begitu banyak ya, Dok, ya, masalah pendengaran ya, dan dampaknya juga selain ke pendengaran kita ya, masalah-masalah pendengaran juga dampak yang non-auditorik ya, Dok, ya, masalah psikologi, masalah ya komunikasi juga mungkin kalau anak-anak masalah pendidikan ya, Dok, ya, dan pekerjaan mungkin ya kalau untuk orang dewasa gitu ya. Nah, kemudian tadi ada 5 penyakit yang jadi fokus utama ya, Dok, ya, untuk kita di penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian PGPKT ya. Juga ini sebenarnya isunya isu global ya, Dok, ya, bukan cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia, karena sebenarnya yang mencanangkan juga dari WHO ya, Dok, ya. Jadi bukan cuma di negara kita, karena tadi secara epidemiologi memang angkanya sangat tinggi di seluruh dunia, walaupun memang jumlah terbesar di Asia Tenggara khususnya, dan termasuk di Indonesia. Mungkin kita ke penyakit yang pertama dulu, Dok, tadi tuli kongenital. Jadi mungkin yang dimaksud dengan tuli kongenital dan faktor risiko serta
mungkin mengenali ya dok ya, mengenali deteksi dini yang bisa kita lakukan secara sederhana bagi masyarakat itu seperti apa dok? Jadi tuli kongenital ini merupakan suatu kelainan bawaan yang memang sulit kita untuk melihat secara langsung. Tapi sebetulnya bisa dipantau oleh masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan fungsi sebagai orang tua tentunya yang sering mengamati anak atau anak kita sehari-hari ya, dalam perkembangan sehari-hari. Jadi kita bisa melihat dalam perkembangannya tumbuh kembang anak apabila anak atau bayi dalam masa pertumbuhan yang paling sederhana ada tidaknya respon terhadap bunyi, rangsangan bunyi. Misalnya ada suatu bunyi di sekitarnya, ada anak menoleh atau tidak, itu paling sederhana yang bisa kita lihat. Jadi selama ini dipanggil namanya misalnya atau diberikan rangsangan, diajak ngomong, ada respon dia untuk melokalisir suara atau tidak, itu paling sederhana. Kedua akan tampak pada bagaimana perkembangan bicara dari anak, ya. Kalau anak bicara dengan normal, tentunya kita akan lihat pada seluruh struktur bahasa yang dia bisa ungkapkan sesuai perkembangan umurnya, tentunya akan kelihatan dalam waktu sekian perkembangan, dia bisa mulai menangkap, reseptifnya berkembang dengan baik, dia menangkap fungsi pendengarannya baik, akan bisa diekspresikan itu lewat kata-kata, akan bisa kelihatan. Nah, untuk masalah gangguan pendengar yang ketulian terkait tuli bawaan ini, sebetulnya menjadi satu standar di setiap rumah sakit. Harusnya kalau diberikan standar oleh WHO, apabila memungkinkan dilakukan screening pendengaran sejak dini dari rumah sakit. Cuma kendalanya tidak semua rumah sakit di Indonesia atau belum diberlakukan secara nasional untuk neonatal newborn hearing screening yang biasanya sebelum anak keluar dari rumah sakit atau dalam 2 kali 24 jam itu biasanya sudah dilakukan screening pendengaran dengan alat yang paling sederhana yang ada di rumah sakit, yang itu alat biasanya standarnya kita gunakan auto acoustic emission. Nah, kemudian baru di screening apabila mengalami gangguan atau kecurigaan gangguan dari pemeriksaan pas atau refer, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Apabila ini dilakukan, bisa dilakukan screening pendengaran dengan baik, deteksi dini bisa berlangsung dengan baik dalam 3 bulan awal dari sejak anak atau bayi keluar dari rumah sakit. Tentunya bisa diketahui lebih jelas apa sejak lahir ini anak dengan gangguan pendengaran atau tidak. Nah, baru selanjutnya kita bisa lakukan habilitasi lebih dini untuk gangguan pendengaran atau kecurigaan gangguan pendengaran, di mana sejak dini bisa sudah ditangani dengan pemberian alat bantu dengar. Untuk anak masih usia 6 bulan akan cenderung berkembang seperti anak yang normal. Jadi seperti itu. Itu mungkin gambaran secara garis besar untuk tuli kongenital. Ya, betul dok, betul sekali. Jadi kalau untuk tuli kongenital ini memang gangguan kecacatan yang memang sejak lahir biasanya tidak terlalu jadi perhatian ya dok ya. Kalau ya, tidak betul. Dengan sindrom yang lain ya, beda mungkin kalau bayi terlahir dengan ada kelainan di mata, yang lain cenderung kita aware dan screening lebih awal. Tapi pendengaran kalau memang di luar secara anatomi normal kebanyakan tidak aware ya. Jadi yang penting mungkin persalinan seperti apa yang harus kita curigai ada kemungkinan tuli kongenital dok. Jadi mungkin faktor resikonya dok, biar ibu-ibu yang hamil atau para bidan atau dokter umum atau tenaga kesehatan lain bisa aware gitu faktor resiko apa saja yang bisa berkontribusi terhadap terjadinya tuli kongenital. Ya. Oke, jadi kira-kira untuk faktor risiko yang bisa menyebabkan risiko untuk tuli kongenital memang ada beberapa teori yang terkait ya. Menurut Joint Committee of Infant Hearing yang menjadi standar patokan dari kita, beberapa faktor yang kemungkinan menjadi kecurigaan ada kemungkinan bisa terjadi mengarah ke satu kemungkinan gangguan pendengaran atau suatu kasus sindromik pada anak-anak sejak lahir adalah antara lain misalnya berat badan lahir rendah, ya kurang dari 1.500 gram. Kemudian lahir sebelum waktunya ya, prematur. Kemudian lahir dengan misalnya dengan kekuningan, badan kuning ya, karena hiperbilirubinemia atau ikterus ya. Kemudian lahir dengan bantuan alat, misalnya dengan menggunakan forceps atau lahir dengan alat ditarik dengan menggunakan vakum ekstraktor ya. Kemudian lahir juga dengan
Apgar skor rendah, istilahnya waktu lahir itu tidak langsung menangis ya, cenderung mengalami kekurangan oksigen pada bayi. Nah, faktor-faktor risiko itu apabila lebih dari 3 faktor risiko yang saya sebutkan tadi, diantaranya termasuk diantaranya ada riwayat di keluarga juga dengan gangguan pendengaran yang sifatnya bawaan. Nah, menurut standar yang ada bahwa lebih dari 3 dari faktor risiko dari Joint Committee of Infant Hearing, risiko untuk gangguan pendengaran itu meningkat kurang lebih 63 kali. Dan pada bayi yang baru lahir yang langsung dirawat dengan secara di ruangan intensif, risikonya akan meningkat 10 kali lipat untuk terjadinya gangguan pendengaran. Jadi kira-kira demikian untuk gambaran standar untuk kecurigaan karena gangguan pendengaran faktor risikonya. Ya. Iya, betul. Jadi mengenali faktor risiko juga salah satu poin penting ya dok ya, karena untuk tuli kongenital kunci keberhasilan adalah habilitasi dini ya dok ya, dengan pemakaian alat implan kokleas karena berhubungan dengan fungsi cara ya dok ya, gitu. Karena selama ini juga mungkin masih banyak yang terlambat ya dok ya, screeningnya mungkin sudah besar, sudah 2 tahun, 3 tahun baru sadar bahwa anak ini kok perkembangan bicaranya tidak sesuai dengan teman seusianya gitu, baru mulai di screening. Tentu tidak akan sebaik hasilnya kalau dia sejak dini ya dok ya, tadi di usia 3 bulan gitu ya. Baik. Ya, penting sekali untuk habilitasi dini. Kenapa? Karena apabila kita terlambat melakukan habilitasi, ada kecenderungan secara teori kalau penanganan habilitasi dini sudah melewati 6 bulan atau lebih, gold standarnya di bawah 6 bulan. Artinya kita telinga harus diberikan saraf pendengaran untuk di sentral, perlu mendapat stimulus yang berulang-ulang supaya tidak mengalami istilahnya atrofi. Jadi fungsinya berkurang, menurun, mengecil, sehingga pada saat kita intervensi sudah terlambat, fungsinya itu sudah cenderung turun. Jadi kalau habilitasi kita lakukan secara dini, intervensi secara dini, stimulus yang diberikan akan cenderung cukup, tidak menyebabkan atrofi atau pengecilan atau berkurangnya fungsi saraf pendengaran sampai di sentral, sehingga anak akan cenderung hidup seperti normal, walaupun perlu nanti dengan tambahan dengan rehabilitasi pendengar ataupun dengan alat bantu dengar dan yang lainnya. Iya, betul dok. Mungkin lebih jauh tentang deteksi dini nanti ada waktunya tersendiri dok nih. Betul, ya. Jadi kita gambaran secara umum ya dok. Ya. Oke. Yang berminat untuk lebih tahu lebih banyak tentang deteksi dini gangguan pendengaran, nanti ikuti saja terus kegiatan acara IG Live Ngabuburit ini ya. Mungkin sekarang kita beralih ke masalah yang kedua nih dok, yang paling trending topik nih, yang paling sering ya setiap kita mengadakan pasti ini yang paling sering ditanyakan tentang serumen tuh dok. Jadi yang paling awal adalah sebenarnya serumen itu apa sih gitu? Benarkah dia kotoran yang dari luar atau apa gitu dok? Boleh dijelaskan sedikit dok? Baik, ya terima kasih dok. Jadi serumen ini merupakan kasus yang termasuk banyak ya ditemukan baik pada orang dewasa dan anak-anak, dan pada faktanya kami dari dokter TKL melalui juga Komda PGPKT, Komnas PGPKT, dan juga lewat Perhati KL sering turun sampai ke masyarakat, termasuk anak-anak usia sekolah. Ternyata faktanya sebagian dari anak-anak usia sekolah itu banyak dengan serumen. Jadi serumen ini merupakan sebetulnya hasil dari produk dari aktivitas dari kelenjar yang ada di telinga luar. Jadi ada ceruminalis atau wax ya, produknya dari kelenjar-kelenjar yang ada di telinga luar yang disekresi, yang biasanya produksinya berada di kurang lebih 1/3 bagian yang telinga luar. Yang tadi saya sudah sempat tunjukkan ya, di sini ada aktivitas kelenjar ya, di telinga luar, pada 1/3 telinga luar namanya pars cartilagineus. Nah, itu tujuannya awalnya sepertinya untuk meminyaki telinga, kayak melindungi, fungsi proteksi. Tapi yang menjadi kendala adalah dengan bertumpuknya wax ini, pada saat kita mau melakukan aktivitas yang sering biasanya kita lakukan itu korek-korek telinga. Nah, korek telinga yang dilakukan berulang-ulang menyebabkan sebagian kotoran telinga itu yang berada di 1/3 bagian luar ini, sebagian mungkin keluar lewat alat yang kita gunakan, tapi sebagian itu terdorong ke dalam. Yang terdorong ke dalam itu seiring dengan waktu dia akan
makin lama makin menumpuk, makin lama makin banyak, dan akibatnya menyebabkan sesuatu hal yang patologis. Pada suatu saat terjadi istilahnya sudden deafness. Jadi terjadi ketulian yang tiba-tiba pada saat kotorannya sudah sangat banyak, sudah keras dan sifatnya obturan. Jadi menyumbat liang telinga. Nah, suatu saat kita beraktivitas tidak sengaja kemasukan cairan, kotorannya mengembang, menimbulkan manifestasi tiba-tiba gangguan pendengaran. Padahal prosesnya sudah berlangsung sekian waktu ya, penumpukan yang lama, seiring dengan waktu dia mengeras dan menjadikan sifatnya obturan ya. Jadi itu seperti itu. Dan kasus ini memang banyak kita temukan sehari-hari ya. Ya, betul dok. Jadi sebenarnya dipahami adalah bahwa serumen itu sebenarnya mekanisme normal ya dok ya, fisiologis ya dari telinga dan proteksi telinga kita ya dok ya. Jadi karena memang dia diproduksi sendiri sebagai fisiologi telinga dan ada mekanisme normal ya dok ya untuk pengeluaran secara natural. Memang jadi sebenarnya iya. Betul, jadi di telinga ini luar itu jadi ada istilahnya ada self cleansing mechanism ya. Jadi pada saat sekian waktu tertentu secara reguler akan ada semacam pelepasan epitel kulit yang telinga sebagaimana kulit di tubuh kita. Jadi ada pelepasan epitel di mana seperti keratinnya akan lepas dan harusnya self cleansing mekanismenya itu akan berlaku, dia akan bergerak dari dalam keluar telinga. Jadi mekanisme pembersihannya. Jadi seharusnya ada semacam mekanisme membersihkan sendiri ya. Cuma kadang-kadang ini terhambat, tergantung pertama anatomi dari liang telinga kita. Kadang-kadang ada yang memang agak berbeda seperti yang lain yang tidak cenderung lurus, jadi agak cenderung menghambat proses dia bergerak keluar. Atau ada faktor yang lain, misalnya iritasi karena infeksi, karena kebiasaan korek telinga, sehingga mengganggu proses cleansing mechanism tadi. Jadi secara normalnya sebenarnya dia akan bergerak keluar ya. Jadi ada mekanisme membersihkan sendiri, jadi epitelnya akan bergerak dari dalam keluar. Harusnya demikian. Ya. Betul dok. Jadi sebenarnya mengorek-ngorek telinga itu sangat tidak disarankan ya dok ya? Iya betul sekali dok. Ya. Demikian juga sekarang kan ini ya dok ya di marketplace gitu ya, ada alat-alat membersih telinga sendiri gitu kan, biasanya ramai itu pembelinya, atau kalau beriklan di media sosial tuh alat pembersih telinga atau mungkin ear candle ya dok ya, ear candle seperti, boleh dijelaskan dok apa boleh atau tidak, dan tidak boleh artinya apa dok? Ya, oke. Jadi ini jadi liang telinga kita secara anatomi normal tampilannya seperti ini ya. Jadi setiap orang punya struktur variasi anatomi telinga luar yang berbeda-beda. Nah masalahnya cara membersihkan telinga kita yang tercenderung tidak melihat secara langsung menggunakan alat apapun itu, nah bisa menyebabkan iritasi di sekitar liang telinga ini. Nah akibat iritasi bisa terjadi infeksi di telinga luar. Nah, sebagian kotoran itu akan terdorong ke dalam. Di luar terjadinya risiko infeksi, dia akan terdorong ke dalam. Makin lama makin menumpuk, sehingga keluhannya akan tetap ada. Malah bisa memperberat keluhan yang ada, karena sudah ditambah dengan radang telinga luar. Kemudian, salah satu yang juga sering dilakukan oleh masyarakat dengan mungkin berkembangnya tadi disampaikan dokter mengenai ear candle ya, terapi ya. Jadi sebetulnya itu kita memasukkan sesuatu benda asing yang tidak merupakan bagian dari tubuh, dimasukkan lewat liang telinga dengan harapan ada kontraksi otot di sini, seolah-olah dia akan bergerak keluar. Nah, beberapa kasus yang saya dapatkan ini secara klinik dan juga beberapa yang mungkin ke klinik langsung ketemu saya di praktek juga, sisa-sisa dari lilin yang dimasukkan di liang telinga itu malah menyebabkan iritasi di telinga dan menjadi benda asing dan sempat sampai perlu tindakan yang lebih invasif, sampai perlu pembiusan karena kesakitan yang hebat karena sudah menumpuk di sini di telinga, malah sulit untuk dikeluarkan ya. Jadi justru bisa menyebabkan resiko komplikasi, diantaranya resiko infeksi telinga luar karena faktor iritasi. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Jadi jangan mudah tergiur dengan bagaimana proses membersihkan telinga dengan
cara-cara mungkin yang tidak standar ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi kami tidak menganjurkan ya untuk menggunakan segala bentuk memasukkan sesuatu ke telinga yang bisa menyebabkan resiko malah tambah infeksi di liang telinga luar. Mungkin demikian. Ya, terima kasih dok. Jadi begitu ya dok ya. Ini kebetulan ada pertanyaan dari audiens yang berhubungan dengan serumen, sekalian dok nyambung dari Bagas Pilar. Sebaiknya frekuensi membersihkan telinga berapa kali dan caranya bagaimana ya bagi orang awam? Silakan dok. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sudah kami singgung sebetulnya tadi ya pada awal bahwa di telinga sebetulnya ada mekanisme untuk membersihkan sendiri untuk liang telinga. Apabila secara umum struktur telinga normal, jadi dia akan ada bagian dari struktur dari telinga di mana akan ada pergerakan epitel keluar sehingga dia sekian waktu dia akan bergerak sampai keluar. Nah, kalau untuk membersihkan telinga sebenarnya tidak ada patokan yang standar ya, menggunakan bahan atau alat tertentu, tapi tidak dianjurkan menggunakan bahan-bahan yang sifatnya iritatif ya, termasuk bahan-bahan yang kayak mengandung bahan-bahan yang keras, besi dan sebagainya yang bisa menyebabkan risiko gangguan pendengaran. Kalaupun mau dibersihkan telinga, misalnya menggunakan bahan-bahan yang lunak, bisa digunakan hanya di bagian telinga yang luar, ya. Jadi hanya secukupnya masuk, tidak terlalu dalam dan hanya diputar tanpa menyebabkan tekanan yang berlebihan di telinga luar. Nah, sedapat mungkin apabila sudah ada keluhan yang mengganggu, jangan segan-segan untuk langsung ke dokter, karena risiko untuk terjadinya komplikasi untuk infeksi dan yang lainnya. Mungkin demikian. Iya, betul. Ini sudah cukup jelas ya pertanyaan seputar serumen. Kita beralih ke masalah pendengaran yang berikutnya dok, tentang infeksi telinga tengah yang kronis ya dok ya. Kalau kita kita sering istilahkan itu conge ya, mungkin di daerah dokter ada istilah khusus dok? Ya, betul. Tadi saya sebutkan cabiu kalau di Manado itu istilahnya, mungkin berbeda ya. Lain ada istilah sendiri ya, mungkin banyaknya ya kasusnya dok. Boleh diceritakan dok tentang keanehan ini sebenarnya apa? Iya. Jadi ini merupakan kasus infeksi telinga tengah yang awalnya bisa berawal dari radang sifatnya akut, yang kemudian tidak tertangani dengan baik, dia berlanjut terus-menerus. Radang berulang-ulang terjadi, sehingga masuk ke fase kronis apabila sudah berlangsung 2 bulan atau lebih ya. Nah, biasanya ditandai dengan gejala itu keluar cairan telinga yang berulang, dapat disertai dengan berbau ya, disertai dengan gejala-gejala penyerta yang lain, mungkin ada bunyi-bunyi telinga, kemudian rasa gatal di telinga karena penumpukan cairannya. Apabila gejalanya sudah berlanjut dan berisiko komplikasi yang lebih luas, akan ada gejala tambahan seperti nyeri telinga sampai nyeri kepala. Nah, kadang-kadang disertai rasa pusing ataupun disertai dengan gangguan pada wajah atau bengkak di sekitar telinga atau belakang telinga apabila sudah terjadi komplikasi dari radang telinga tengah yang lebih luas ya. Nah jadi ini penting sekali masyarakat mengenal gejalanya. Jadi radangnya sifatnya akut yang berulang-ulang menjadi radang yang kronis. Nah, biasanya diawali dengan adanya radang saluran napas, baik itu misalnya pilek atau radang di hidung, atau radang tenggorok, sakit menelan, atau batuk yang berulang, yang seringkali tidak diperhatikan ya. Jadi atau pilek rasanya hidung buntu, atau mampet, atau terasa biasa, atau batuk-batuk sedikit terasa sebagai satu hal yang biasa. Nah, padahal prosesnya sementara berlangsung dan menyebabkan perluasan infeksi sampai ke telinga. Itu awalnya ya, biasanya diawali dari radang hidung dan tenggorok yang meluas lewat saluran di belakang telinga yang saya jelaskan tadi di gambar tadi, namanya saluran tuba eustachius. Infeksinya meluas ke telinga tengah. Pada kondisi telinga tengah nanti terjadi peradangan, terjadi penumpukan cairannya makin banyak yang menyebabkan tekanan ke genang telinga yang masih utuh pada fase akut ya. Pada saat kondisi yang sudah optimal, tubuh tidak bisa mengkompensasi lagi, cairan yang sudah menumpuk di telinga tengah menyebabkan dorongan sehingga genang telinga pecah yang kita kenal dengan perforasi. Nah, pada fase itu sudah termasuk fase yang lanjut dari infeksi akut karena terjadi lubang di genang telinga.
Nah, apabila kita mengenal gejala dini dari gejala-gejala dini awalnya, segera berobat ke dokter, itu tentunya tidak akan berlanjut ke sampai fase keluar cairan telinga. Nah, pada saat sudah keluar cairan telinga berulang dan tidak berobat atau kontrol ke dokter, dan sering kadang-kadang sebagian masyarakat mempunyai suatu pandangan bahwa kalau keluar air di telinga, mungkin kayak di sebagian masyarakat di sini yang saya temukan ya, kalau ada penyakit telinga atau keluar cairan di telinga, malah tambah masukkan air ke telinga. Itu adalah satu hal yang keliru. Nah, apabila sudah keluar cairan di telinga, dan ada kemungkinan sudah ada lubang di gendang telinga, tambah dimasukkan air lagi, malah itu memberikan risiko infeksi yang berulang. Sehingga infeksinya tidak tertangani, berlanjut terus-menerus, terjadi perluasan infeksi yang lebih jauh dan bisa menyebabkan komplikasi. Nah, salah satu yang berat itu bisa menyebabkan infeksi sampai ke otak atau radang otak. Ya, mungkin demikian gambaran awal. Ya, betul, Dok. Itu juga sering ditanyakan, Dok ya, kalau kemasukan air, ya, mitosnya itu dimasukkan air lagi ya, padahal ya betul, Dok. Ya. Ada lubangnya, bahaya sekali ya, Dok ya. Jadi menyebabkan membran timpani atau gendang telinga yang sudah berlubang jadi infeksi kronis, jadi OMSK nih, Dok ya. Nah, kemudian kalau memang sudah terjadi OMSK, sudah congean, itu kan sangat mempengaruhi kualitas hidup pasiennya, Dok ya, apalagi kalau masih sekolah ya, jadi telinga berair, mungkin dia juga minder, di samping pendengarannya turun, dijauhi. Harus seperti apa, Dok, kalau sudah terjadi congean? Ya. Boleh nggak obat sendiri? Ya. Jadi penting sekali untuk setiap anggota masyarakat, mungkin ya yang bagi sekitar kita, baik kita sendiri ataupun keluarga kita. Jadi apabila sudah terjadi keluhan keluar cairan yang berulang, diharapkan tidak mencoba-coba untuk melakukan pengobatan sendiri. Jadi artinya misalnya mencari alternatif membeli obat di warung atau cuma sembarangan menggunakan, terutama penggunaan obat tetes telinga ya. Jadi ini penting sekali kami edukasi kepada masyarakat, karena sebagian anggota masyarakat, saya juga sering menemukan di sini, punya kebiasaan ada keluhan misalnya di telinga, semua merasa keluhan telinga itu wajib menggunakan obat tetes telinga. Ada yang sudah menjadi dokter sendiri dan membeli obat tetes telinga sendiri, apalagi sebagian mungkin di tempat-tempat apotik tertentu dan yang menjual secara bebas ya, sehingga cuma membeli obat tetes telinga aja dan dipakai sendiri. Nah, justru penggunaan tetes telinga yang secara sembarangan berisiko pertama infeksinya bertambah karena mungkin tidak tepat pemakaiannya. Yang kedua, ada obat tetes telinga sebagian besar itu sifatnya ototoksik, malah berpengaruh ke telinga dalam, bisa menyebabkan gangguan yang lebih berat ya. Itu. Jadi saya anjurkan kalau sudah infeksi yang kronis sebaiknya langsung kontrol ke dokter. Apabila menggunakan mungkin fasilitas asuransi kesehatan lewat pemerintah, jadi bisa melalui tingkat rujukan yang ada ya, dari puskesmas sampai ke rumah sakit yang ada dokter spesialis THT-nya, THT-KL-nya, supaya kita bisa tangani dengan baik. Karena pada kasus tertentu kalau sudah radang kronik berulang, bisa saja kasusnya memerlukan tindakan sampai tindakan pembedahan. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi tidak bisa coba-coba lagi ya, sebaiknya kontrol ke dokter. Jadi demikian. Ya, betul. Pengobatan sekarang sudah jauh lebih mudah ya, Dok ya. Sudah ada BPJS. Ya, diobati secara tepat gitu ya dengan ahlinya. Ini kebetulan ada pertanyaan juga seputar congean, Dok, dari Galena_Kus. Dok, kalau saya punya alergi dingin dan sering pilek, apakah harus selalu diobati agar tidak terjadi congean? Mungkin dulu ada riwayat perforasi mungkin, Dok ya, setelah oma, jadi dia punya alergi dingin dan sering pilek. Gimana nih, Dok? Oke, ya. Oke, jadi faktor yang menyebabkan resiko radang kronik telinga tengah yang berulang, diantaranya itu ada kelainan-kelainan atau penyakit penyerta yang lain, misalnya rinitis alergi atau alergi yang berulang ya, radang hidung berulang. Di luar itu mungkin bisa sinusitis, kemudian bisa juga radang di tenggorok yang kita kenal dengan amandel yang berulang. Jadi pada dasarnya untuk mengobati dengan baik, untuk mencegah rekurensi dari kasus radang kronik telinga tengah ini, kita harus benar-benar mencari atau penyakit dasarnya. Jadi yang penyakit penyerta yang mungkin dapat menjadi trigger untuk risiko berulang. Jadi seandainya ditemukan ada risiko ada alergi, jadi itu harus ditangani.
Nah, sebaiknya ibu juga harus kontrol ke dokter. Artinya, untuk alergi ini perlu ada treat secara khusus. Karena pencetusnya itu biasanya ada di sekitar kita, ya. Yaitu biasanya alergen. Alergen itu bahan yang berisiko untuk menyebabkan reaksi alergi. Misalnya di sekitar lingkungan kita, debu rumah, kemudian paparan-paparan kontak dengan mungkin bulu binatang yang ada, rawat binatang seperti bulu binatang piaraan, itu bisa menyebabkan reaksi alergi ya. Jadi kalau khusus alergi, perlu ada treat khusus untuk terutama modifikasi pola hidup ya, lifestyle-nya, hindari kontak dengan pencetusnya, sambil perlu pada gejala yang masih aktif, perlu diberikan terapi. Nah, terapinya harus konsul ke dokter. Obat-obatan anti alergi yang harus diberikan pada fase awal. Bila ada indikasi, kalau gejalanya cenderung disertai gejala yang berulang dengan sangat mengganggu kualitas hidup, mungkin dipertimbangkan perlu dengan untuk maintenance dengan pemberian misalnya obat-obat semprot hidung yang mengandung efek anti alergi ya, pada kasus yang sifatnya namanya persisten ya, alergi ya. Jadi sebaiknya harus kontrol juga Bu. Jadi di samping ada tindakan namanya avoidance atau menghindari paparan alergen pencetus reaksi alergi, yang harus dilakukan, mutlak harus dilakukan. Bila kita sudah tahu dengan paparan itu, cenderung resiko berulang. Nah, di luar itu harus kontrol ke dokter untuk pertimbangan bila diperlukan ada terapi spesifik yang diberikan. Karena kita harus punya standarnya, kalau risiko-risiko penyakit tertentu alergi yang persisten, diberikan obat-obat kombinasi. Salah satunya dengan pemberian obat anti alergi yang dengan obat semprotan hidung. Mungkin demikian. Betul, Dok. Jadi faktor pencetusnya harus dikontrol ya, salah satu alergi. Ya. Jadi kalau untuk penyakit alergi kita istilahnya bukan ya Dok ya, tapi dikendalikan atau dikontrol ya Dok ya. Iya, dikendalikan, betul sekali Dok. Penyakit telinga, congean khususnya juga berpengaruh ya Dok ya. Mungkin ini tanpa sudah lewat 30 menit, kita ke penyakit keempat nih Dok, gangguan pendengaran yang terkait bising. Nah, bising yang seperti apa Dok yang berbahaya bagi pendengaran? Oke. Jadi ini yang dimaksud dengan bising ini adalah bunyi di sekitar kita yang tentunya tidak mengenakan ya, atau mengganggu, yang menyebabkan telinga sampai salah satu berdenging ya. Jadi kalau kita istilahkan berdenging ya, atau gerebek-gerebek. Nah, kondisi yang bagaimana yang memberikan ketidaknyamanan bagi kita. Secara standar itu, secara nasional ataupun internasional, itu menurut Kemenkes yang masih berlaku sampai sekarang, peraturan Kemenkes tahun 99, batas aman paparan pajanan kebisingan adalah sampai 80 desibel ya, atau menurut Spanish Royal Decree masih berlaku sampai sekarang ya. Nah, apabila intensitasnya sudah lebih dari itu 85 sampai 90 desibel, sudah ada ambang batas untuk potensi menyebabkan kerusakan. Bila lebih dari 90 desibel, resiko gangguan atau kerusakan lebih besar karena dia bisa menyebabkan gangguan pada reseptor untuk pendengaran yang ada di telinga dalam. Jadi bisa menyebabkan kerusakan pada outer hair cell atau sel rambut luar yang menyebabkan kerontokan sehingga terjadi gangguan pendengaran yang sudah tidak bisa kembali lagi, tidak bisa ditreatment karena sifatnya sudah irreversible. Tapi bisa dicegah. Cegahnya bagaimana? Nah, kita harus mengupayakan untuk menghindari paparan bising yang berlebihan di lingkungan kita sehari-hari, misalnya di tempat kerja, dalam aktivitas kita sehari-hari. Kita lihat dari segi intensitasnya tidak lama, dalam frekuensi tentunya tertentu, dan lama paparannya harus diperhatikan. Jadi seperti itu. Jadi apabila bising yang mengganggu dengan intensitas yang tinggi, lebih dari 95 desibel, yang terpapar berulang-ulang dalam jangka waktu yang melewati batasan kompensasi tubuh, tentunya itu yang akan berisiko menyebabkan kerusakan yang saya sampaikan tadi ke outer hair cell-nya di telinga dalam. Jadi aktivitas sehari-hari yang sangat sering ini terpapar dengan ini banyak ya akhir-akhir ini pada anak-anak, pada bayi yang mungkin tidak disadari orang tua, yang sering dibawa ke tempat hiburan, di mall dan sebagainya yang bising, yang ternyata kebisingannya lumayan tinggi sampai 90 desibel atau lebih. Anak-anak usia remaja, anak dewasa muda yang suka mendengar iPhone atau menggunakan earphone dengan volume suara yang berlebihan. Kemudian pada
anak usia sekolah yang kerja di SMK atau aktivitas di SMK yang dengan bengkel, aktivitas bengkel yang dengan intensitas yang tinggi, para pekerja musik, kemudian yang beraktivitas sehari-hari dengan tempat misalnya di yang bising di diskotik dan sebagainya, termasuk ke masyarakat yang di tempat industri atau pabrik ataupun tentara atau TNI, Polri dengan aktivitas misalnya salah satu aktivitas menembak ya dengan kebisingan yang tinggi. Nah itu sangat beresiko untuk menyebabkan gangguan pendengaran. Ya, jadi demikian. Ya dok, bahayanya karena gangguan pendengaran permanen ya dok ya, beda dengan ya, betul, irreversible sifatnya. Instrumen yang masih bisa diobati ya, karena kalau kebisingan sifatnya permanen ya, jadi kunci satu-satunya adalah pencegahan, mungkin begitu ya dok ya. Dan sumber konteksnya mungkin ada di pekerjaan yang sekarang justru konteksnya yang terbanyak adalah rekreasi ya dok ya, seperti penggunaan gadget ya. Ini kebetulan ada petunjuk dari si Veronica, izin bertanya dokter, penggunaan headset yang baik untuk mencegah penurunan pendengaran. Nah ini mungkin terkait dengan di masa pandemi kan segalanya serba online nih dok, jadi penggunaan headset meningkat dibanding sebelum pandemi. Nah ini gimana caranya, katanya penggunaan headset yang baik untuk mencegah penurunan pendengaran, boleh dijelaskan dok? Ya, terima kasih. Jadi untuk tipsnya ya, untuk penggunaan headset apabila kita tidak bisa menghindari, memang harus memakai. Jadi ada namanya rule 60-60 ya, jadi rule 60-60. Artinya pertama penggunaan headset atau earphone itu digunakan maksimal volumenya adalah 60% dari volume maksimal yang ada di alat itu. Misalnya earphone-nya settingannya sampai ke 5, berarti 60% itu maksimal settingannya ke angka 3. Tidak boleh lebih dari 3. Dan kedua, aturan 60 kedua adalah tidak boleh lebih dari 60 menit sehari. Jadi maksimal volume 60% dan maksimalnya 60 menit sehari. Artinya kita harus memberikan kesempatan kepada telinga dalam atau koklea untuk istirahat, supaya tidak tadi risiko kerontokan di sel rambut luar. Nah, salah satu juga tambahannya, kemungkinan kita harus mempertimbangkan atau memilih misalnya alat-alat tentunya yang model yang terkini, yang model-model yang cenderung lebih baru, karena alat earphone tertentu atau headphone tertentu ada yang masih agak cenderung bocor ya, dengan background dari lingkungan masih bisa masuk, sehingga dengan masuknya bising dari lingkungan kadang-kadang menimbulkan rasa ingin kita untuk supaya suara bisingnya itu hilang yang di luar, kita naikkan volumenya. Jadi dipilih alat yang tentunya yang relatif bagus ya. Artinya pada saat kita coba alatnya, resiko untuk bising masuk ke dalam itu minimal, sehingga tidak perlu kita terlalu menambah volume karena dia sudah kedap sekali. Artinya volume yang kita pakai yang itu sudah cukup. Jadi kadang-kadang kita ada rasa ingin menaikkan karena apa? Karena masih masuk bising dari background sekitar. Jadi masih ada yang lolos. Jadi demikian. Mungkin itu tipsnya. Ya. Jadi memang perlu kesadaran sendiri untuk mencegah ya dok ya. Kalau untuk di pekerjaan sudah ada unit yang bisa mengedukasi pekerja untuk menggunakan alat pelindung. Tapi kalau rekreasi kan tergantung kesadaran masing-masing ya. Jadi apalagi sekarang pengguna headset atau pengguna anak yang bermain di mall juga kebanyakan kan anak-anak dan remaja ya. Kita khawatirkan gangguan dengar permanen itu sudah semakin muda usianya nanti ya dok ya. Jadi bahayanya adalah menurunkan kualitas generasi ya yang kita khawatirkan. Mungkin kita ke penyakit kelima dulu dok, karena waktu kita semakin pendek. Pendengaran pada orang tua atau presbikusis, boleh dijelaskan? Oke. Jadi ini presbikusis merupakan gangguan pendengaran, istilah gangguan pendengaran pada usia lanjut ya. Jadi ini sebetulnya merupakan satu hal yang artinya fisiologis ya. Fisiologis karena ini terjadi seiring dengan berkembangannya usia, itu yang tidak bisa kita hambat. Otomatis dengan berkembangannya usia, jadi mulai proses degeneratif ya terjadi. Jadi fungsi di telinga sebagian mulai menurun ya, antara lain misalnya
elastisitas pada membran timpa atau gendang telinga sudah mulai berkurang, kemudian mulai ada atrofi atau mengecilnya fungsi-fungsi yang ada struktur di telinga dalam, kemudian sampai ke sentral, fungsinya menurun ya. Jadi otomatis ini terjadi secara proses fisiologis. Hanya pada kadang-kadang pada kondisi tertentu, misalnya sekitar umur 60-an ke atas pada usia lanjut. Pada kondisi tertentu, sebelum mencapai usia tersebut, ada orang tua atau yang menuju pada usia tersebut dengan penyakit penyerta seperti ada kelainan dengan diabetes mellitus, ada hipertensi, kolesterol yang tinggi, kemudian juga penyakit jantung kardiovaskuler yang menyebabkan gangguan-gangguan kondisi tertentu yang menyebabkan prosesnya terjadi lebih cepat. Jadi dengan penyakit penyerta bisa lebih cepat terjadi. Jadi ini tampaknya kelihatan kalau kita lakukan pemeriksaan seperti gambaran telinganya normal, tapi gangguannya sebetulnya kelihatan pada saat kita melakukan tes pendengaran. Nah, klinis ya akan kelihatan pada orang tua yang sudah dengan gangguan pendengaran seperti ini, akan kelihatan kalau kita bicara dengan keluarga kita atau orang tua kita di rumah, biasanya sudah sering dengan suara keras, atau kadang-kadang orang tua kita bicara dengan suara yang keras karena dia menganggap kita tidak mendengar suaranya, padahal kita juga sudah bicara dengan suara keras. Jadi koneksinya antara kita dengan orang tua kita kadang-kadang sudah tidak jelas. Jadi apa yang diresponi dengan apa yang kita katakan sudah berbeda. Nah, itu kemungkinan sudah mengarah kepada gangguan pendengaran pada usia lanjut. Jadi akan sangat mempengaruhi kualitas hidup orang tua karena berdampak secara psikologis juga. Jadi kalau dia merasa tidak bisa mendengar dengan baik atau tidak direspon dengan baik, padahal dia sudah bicara dengan suara keras, akibatnya akan mempengaruhi secara emosi, emosional terganggu, faktor stres, dan menambah risiko untuk penyakit-penyakit yang lain, hipertensi dan kardiovaskuler dan lain-lainnya. Tentunya mempengaruhi kualitas hidup dari lansia. Jadi demikian. Iya, betul dok. Jadi kuncinya adalah faktor risiko ya dok ya, bagi kita yang belum memasuki lansia, faktor risikonya bisa dikontrol ya. Kalau sudah sampai pada usia sudah terjadi, mungkin kita diperiksakan untuk dapatkan rehabilitasi. Ini sekalian ada pertanyaan dok terkait presbikusis dari Ranti Zulfa. Mohon maaf dokter, izin bertanya, jika pada orang tua yang sudah mengalami penurunan pendengaran, apakah ada yang bisa dilakukan di rumah untuk menghambat progresivitasnya? Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi secara umum kita bisa mengupayakan orang tua kita untuk membantu dalam proses dia pendengaran atau proses komunikasi. Tapi awalnya saya menganjurkan sebaiknya orang tuanya diperiksakan dulu ke dokter. Supaya kalau seandainya ditemukan pada pemeriksaan dengan gangguan pendengaran, bisa kita lakukan rehabilitasi dengan pemberian alat bantu dengar. Itu yang pertama. Nah, kalaupun sudah dengan alat bantu dengar atau belum bisa dilakukan pemeriksaan, jadi diupayakan melakukan komunikasi dengan orang tua dan memperhatikan beberapa hal. Jadi seperti ini. Jadi jangan menimbulkan stres yang berlebihan kepada orang tua kita. Jadi usahakan kalau bicara, pertama tipsnya ya, harus di depan dari orang tua, ya, harus berhadap-hadapan, gitu ya. Karena dia akan berupaya untuk membaca lip reading kita, karena tidak mendengar dengan baik. Jadi harus berhadap-hadapan. Kedua, sedapat mungkin pada saat kita berkomunikasi, bicara dengan suara yang cukup keras ya. Kemudian jangan menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu panjang, ya. Jangan menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Kemudian saat berbicara, usahakan di tempat yang cukup terang. Karena kadang-kadang kalau orang tua dengan gangguan pendengaran, dia lebih upayakan, selain upayakan mendengar, dia akan mencoba untuk melihat lip reading, dia akan membaca mulut kita, gerakan mulut kita. Kemudian diupayakan agar kalau di tempat bising, artinya kita sementara bicara dengan orang tua kita, lagi ribut, lagi ada pasang radio atau TV, matikan dulu sumber bisingnya itu. Jadi, matikan dulu sumber bunyi yang ada, supaya tidak mengganggu pada saat orang tua berkomunikasi dengan kita. Tapi, sedapat mungkin,
diperiksakan ke dokter supaya kita bisa lakukan rehabilitasi. Rehabilitasinya bagaimana? Harus diberikan alat bantu dengar. Jadi sesudah alat bantu dengar, tetap orang tua memerlukan tadi pendampingan dalam pengertian karena ada alat-alat tertentu yang mungkin masih perlu proses penyesuaian dengan orang tua kita. Jadi sebaiknya kalau kita bicara harus berhadapan-hadapan dengan tips-tips tadi ya. Jadi di samping diupayakan direhabilitasi. Jadi sebaiknya diperiksakan ke dokter supaya ketahuan derajat penurunan gangguan pendengaran sejauh mana sehingga dipilih alat bantu dengar yang sesuai untuk bisa meningkatkan kualitas hidup. Tentunya kalau mendengar dengan baik, ya resiko faktor stres akan berkurang. Jadi orang tua kita dapat hidup masa tua dengan bahagia, ya bisa berkomunikasi dengan kita dan sekitar kita. Jadi demikian. Ya, betul. Cukup jelas panjang lebar ya dok. Ya ini masih ada satu pertanyaan yang belum kita bahas dari Riana 56. Ini mungkin terkait infeksi atau ya. Selamat sore dok, izin bertanya dari Tina. Pasien bayi usia 1 bulan dengan keluhan terdapat bintik putih seperti susu di bagian luar daun telinga kiri. Bagaimana penegakan diagnosisnya dok? Mungkin bintik putih apa ya? Ini mungkin ya, fistula ya dok ya? Iya. Fistula terinfeksi. Umurnya 1 bulan ya dok. Jadi begini Bu ya, jadi kita mungkin yang dimaksud Ibu itu bisa saja di dekat struktur telinga atau di depan telinga itu ada semacam mungkin baru awal kelihatan ya seperti ada titik ya begitu ya, seperti ada titik mungkin yang seperti ada celah. Nah kalau dia kemungkinan ada semacam titik yang seperti ada celah itu, kemungkinan kalau dia muncul semacam cairan putih atau apa, mungkin itu adalah fistel atau kelainan bawaan ya, fistel yang ada di depan telinga yang kita istilahkan fistel preauricularis yang mungkin sifatnya bawaan atau kongenital yang bisa saja sudah dengan infeksi sekunder. Mungkin karena tidak sengaja atau kena keringat atau apa, dia sudah dengan infeksi sekunder yang menyebabkan kayak seperti mau berair begitu, bernanah, jadi seperti fistel yang terinfeksi. Saya menganjurkan ibu sebaiknya anaknya dibawa ke dokter ya, ke dokter terkait tentunya, sebaiknya ke dokter THTKL ya, untuk mengevaluasi bila perlu ada penanganan spesifiknya. Mungkin nanti ada sesi khusus ya untuk tuli kongenital ya dok. Yeah. Salah satunya ini ya, mungkin ini walaupun tidak mengganggu secara langsung ke pendengaran ya, tapi secara struktur dan secara ini bisa mengganggu kualitas hidup karena resiko infeksi yang berulang ya. Jadi sebaiknya kontrol ke dokter untuk dievaluasi. Bila memungkinkan, itu akan dilakukan operasi untuk pengangkatan fistelnya. Jadi demikian. Iya, terima kasih dok. Tidak kita sadari sudah hampir 1 jam nih dok kita ngobrol dok. Iya. Tidak kerasa sudah menjelang waktu berbuka mungkin di sana ya dok ya. Iya betul. Terakhir kunci mungkin dok seputar penyebab gangguan dengar nih dok. Mungkin dalam 1 kalimat. Ya, jadi yang mau saya katakan bahwa pendengaran adalah anugerah. Jadi kita harus benar-benar menyayangi pendengaran kita. Jaga kesehatan untuk telinga. Dengan mengenal beberapa kasus penyakit yang bisa kita cegah atau hambat kelanjutannya dari gejala-gejalanya, faktor resikonya, diharapkan kita lebih aware untuk memperhatikan dan mengupayakan secara dini agar ini tidak berlanjut. Pada kasus tertentu sudah dengan infeksi ataupun kasus yang lebih berat, sebaiknya kontrol ke yang profesional, yaitu ke dokter spesialis yang terkait, supaya bisa memberikan penanganan secara baik, sehingga bisa mempertahankan ataupun mengembalikan fungsi pendengaran kita ke lebih baik untuk kualitas hidup ke depan sehari-hari. Demikian mungkin dari saya, dok. Terima kasih dokter, sepertinya sudah cukup sesi kita hari ini. Bagi ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin nanti bisa di DM ke akun IG atau akun saya, nanti kita bantu jawab. Terima kasih Dokter Stewart, terima kasih juga para audiens dari IG Live pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dalam rangka mencegah
gangguan dengar yang bisa dicegah tadi ya dok ya, menuju sound healing 2030 gitu dok. Mungkin saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menunggu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Salam semuanya. Terima kasih semuanya.